Bab 596-600. Nyatanya, keluarga Panjang dan keluarga Kong punya sejarah. Ketika keluarga Panjang memiliki kesempatan untuk memasuki Yu Cheng, satu-satunya lawan adalah keluarga Kong. Saat itu, Long Mingcheng masih muda dan energi, dan dia memimpin keluarga Long dan keluarga Kong untuk berperang. Setelah pertempuran hebat, dia akhirnya dikalahkan dan harus melarikan diri ke Luzhu. Namun, hal itu juga menyebabkan keluarga Kong sangat menderita. Kong Liangang, tuan muda dari keluarga Kong saat itu, yang sekarang menjadi kepala keluarga Kong, kehilangan kakinya dalam pertempuran itu dan menjadi orang cacat yang harus duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Jadi ada keluhan lama antara keluarga Kong dan keluarga Panjang. Namun, bagaimanapun, keluarga Kong tinggal di Yu Cheng, dan keluarga Long pergi ke Luzhu setelah 30 tahun pembangunan. Jarak antara keduanya menjadi semakin lebar, menjadi satu surga dan satu di bawah tanah. Itu sebabnya Long Jie berspekulasi bahwa putra ketiga Kong datang ke Luzhu kali ini. Mungkinkah dia menargetkan keluarga Panjang mereka? Long Mingcheng menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, apakah ini hanya untuk keluarga Panjang kita? Tidak mungkin. Meskipun keluarga Panjang memiliki bisnis yang hebat di Luzhu, di mata keluarga besar di Yu Cheng itu, mereka bukan apa-apa. Untuk orang seperti itu orang penting untuk datang ke Luzhu. Dia harus memiliki rencana yang lebih besar. Singkatnya, berhati-hatilah, kata Long Mingcheng. Aku benar-benar tidak menyangka Qin Meier ini akan naik ke posisi yang begitu kuat. Sepertinya itu benar-benar tidak mudah, kata Long Jie dengan marah. Pada saat ini, Long Xiu ingat apa yang dikatakan Tuan Muda Kong San kepada Ye Chong sebelum pergi. Kakak Ye Chong, saya khawatir Tuan Kong San mungkin mengincar Anda. Ye Chong sedikit tersenyum, tidak apa-apa, menurut pendapat saya, mereka hanya sekelompok badut yang melompat. Jangan ceroboh, ada alasan mengapa keluarga Kong bisa menjadi keluarga besar di Yu Cheng, dan metode mereka benar-benar tidak dibuat-buat, jadi kamu harus berhati-hati, Ye Chong mengangguk. Long Mingcheng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Oh, benar, status keluarga Lu di Yu Cheng tidak lebih rendah dari keluarga Kong. Tuan Ye baru saja melakukan bantuan besar untuk keluarga Lu hari ini. Mengapa Anda tidak minta bantuan Lu Yingxian dan Tuan Lu, Ye? Chong menggelengkan kepalanya, dia berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu mengganggu orang lain dengan masalah sekecil itu. Long Mingcheng tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengingatkan Ye Chong lebih berhati-hati. Setelah itu, Ye Chong meninggalkan rumah Long dan kembali ke rumahnya sendiri. Hari kedua Ye Chong kembali ke rumah, dia menerima telepon dari Qin Meier. Ye Chong, saudara ketiga mentraktirmu makan malam. Apakah kamu berani datang ke Hotel Danau Go Cui besok? Ye Chong setuju tanpa berpikir, tidak masalah. Dia juga ingin melihat apa yang sedang dilakukan putra ketiga Kong. Konspirasi, orang seperti ini tidak akan datang ke Luzhu tanpa alasan. Setelah Tang Chun mengetahui berita itu, dia sedikit khawatir dan menyarankan Ye Chong untuk tidak pergi. Secara alami, dia juga mengetahui kekuatan keluarga Kong di Yu Cheng, dan jumlah beberapa keluarga di Luzhu tidak sebaik yang lain. Namun, Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, apakah kamu tidak tahu keahlianku? Tang Chun tahu bahwa Ye Chong bertekad untuk pergi, dan tidak ada gunanya dia membujuknya. Dia memutar matanya ke arah Ye Chong. Kamu memiliki kemampuan terhebat, oke. Ye Chong tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu apa kemampuan terbesarku? Tang Chun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Ye Chong dengan senyum jahat, keahlian terbesarku ada di tempat tidur. Apakah kamu ingin mencoba? Wajah Tang Chun tiba-tiba memerah, dan dia mengangkat kepalan kecilnya yang berwarna merah muda, mengenai dada Ye Chong. Kamu bajingan kecil yang tak tahu malu. Di sisi lain, di Hotel Hilton termewah di Luzhu, di kamar presidensial di lantai 18, pakaian dalam berserakan di seluruh lantai. Itu adalah Qin Meier dan Kong Sangong. Meskipun Qin Meier pernah bercerai, sosoknya menjadi semakin menarik. Tuan muda Kong San, yang telah melihat banyak wanita, tidak bisa tidak mengagumi, Qin Meier ini benar-benar cantik alami. Kong Sangong dengan lembut membelai kulit halus Qin Meier dengan satu tangan, membiarkan tubuh elastis Qin Meier menempel padanya. Dengan tangannya yang lain, dia mengutak-atik telepon, seolah sedang membaca berita penting. Qin Meier menyandarkan kepalanya di bahu Kong Sangong,
dan dengan lembut menggambar lingkaran di dadanya dengan jari-jarinya. Kakak ketiga, apakah kamu benar-benar akan menghancurkan keluarga Panjang? Tanya Qin Meier. Putra ketiga Kong tersenyum, dan berkata tanpa sadar, bukan hanya keluarga Panjang, seluruh Luzu akan segera jatuh ke tanganku. Qin Meier membuat ekspresi genit. Kalau begitu, berjanjilah padaku, kamu harus menyingkirkan itu. Ye Chong adalah seorang bajingan. Dia membunuh adik laki-lakiku, menghancurkan keluarga Qin kami, dan memiliki kebencian yang mematikan terhadapku. Putra ketiga Kong dengan ringan menyisir rambut Qin Meier, dan berkata, poin ini, kamu jangan khawatir, jika anak ini masuk akal, biarkan dia mati perlahan, jika tidak, aku akan membunuhnya dulu. Saat dia berbicara, dia mengirim pesan teks dengan ponselnya, hanya dengan tindakan dua kata. Qin Meier masih tahu tentang kekuatan tuan muda ketiga Kong, jadi dia tersenyum manis lagi, dan meletakkan seluruh tubuhnya pada tuan muda ketiga Kong. Kakak ketiga, kamu yang terbaik untukku. Keesokan harinya, Quintessential Danau Hotel, ini adalah salah satu dari beberapa hotel mewah di Luzu, dan kamar pribadi di dalamnya digunakan untuk membicarakan beberapa hal penting dan penting. Dari luar tampak bangunan berbentuk lingkaran dengan 3 lantai. Interior seluruh hotel didekorasi dengan megah. Lantai 3 adalah ruang konferensi, tempat konferensi berskala besar sering diadakan, dan lantai 2 adalah ruang pribadi yang sangat mewah. Di kamar pribadi di lantai 2, Tuan Kong San dan Qin Meier sedang menunggu kedatangan Ye Chong. Tapi ketika saatnya tiba, Ye Chong datang ke sini seperti yang dijanjikan. Tang Chun awalnya ingin mengikuti, tapi Ye Chong tidak setuju. Karena jika itu dia, meski terjadi kecelakaan, dia bisa lolos dengan mudah. Tetapi jika Tang Chun ada di sana, Ye Chong malah akan waspada. Lagi pula, putra ketiga Kong berasal dari keluarga Kong, kekuatan yang belum pernah disentuh Ye Chong, dan dia tidak tahu detailnya, jadi dia tidak berani mempertaruhkan keselamatan Tang Chun. Jadi Ye Chong datang ke Hotel Danau Guo Cui sendirian. Mengikuti pintu putar hotel ke dalam hotel, dan dia melihat sekilas bahwa Tuan Kong San telah mengatur banyak orang di sekitar hotel. Meskipun orang-orang ini tersembunyi dengan baik, beberapa berpura-pura menjadi pelanggan, dan beberapa berpura-pura menjadi pelayan. Namun, Ye Chong dapat merasakan bahwa aura orang-orang ini berbeda. Orang biasa tidak akan memiliki aura yang kuat sama sekali. Ini semua adalah praktisi seni bela diri. Tentu saja, di mata Ye Chong, orang-orang ini hanyalah sekelompok sampah. Dia tidak peduli, tidak melihatnya, dan langsung pergi ke kamar pribadi di lantai 2. Ketika Ye Chong membuka pintu, dia menemukan bahwa Tuan Muda Kong San dan Qin Meier sedang duduk bersama. Gerakan mereka begitu intim sehingga menjijikkan. Ye Chong, aku tidak menyangka kamu berani datang sendiri. Itu benar-benar membuatku terkesan. Silakan duduk. Kong Sangong membantu kacamata berbingkai emasnya dan berkata kepada Ye Chong sambil tersenyum. Hehe, setelah sekian lama, kamu masih sangat sembrono. Qin Meier tersenyum menawan pada Ye Chong, dan mengedipkan mata menggoda. Apakah kamu tidak takut mati di tanganku? Qin Meier mengenakan jas hari ini. Kemeja suspender ultra rendah hitam, hanya sepasang celana pendek denim di kaki, seluruh sosok montok terbuka tanpa jalan buntu. Dia juga dengan sengaja sedikit menekuk pinggangnya, mengarahkan cahaya pegasnya ke arah Ye Chong. Ye Chong tidak peduli, toh itu tidak ada gunanya, jadi dia meluangkan waktu untuk melihat 2 kali lagi, dan berkata sambil tersenyum, aku khawatir kamu tidak memiliki keterampilan seperti itu. Setelah itu, dia duduk di seberang 2 dari mereka. Kamu Chong, kan? Aku pernah mendengar Meier berbicara tentangmu, jadi aku tahu kamu memiliki beberapa keterampilan, kata Kong San dengan nada penuh penghinaan. Ye Chong berkata sambil tersenyum, itu semua hanya tipuan kecil. Putra ketiga Kong mendengus dingin, baguslah kamu tahu itu tipuan kecil, yang menunjukkan bahwa kamu masih memiliki pengetahuan diri. Kemampuan kecilmu tidak ada artinya bagiku, keluarga Kong, tidak sama sekali. Ye Chong tidak berbicara, tetapi mengambil cangkir teh sambil tersenyum dan menyesap teh. Tuan Muda Kong San melanjutkan, saya mendengar bahwa tanah di zona pengembangan baru Luzu adalah milik Anda sekarang. Ye Chong mengangkat bahu, tanpa komitmen. Saya juga tahu bagaimana Anda mendapatkan sebidang tanah ini. Harus saya katakan, Anda cukup berani. Tuan Kong San melanjutkan, bagaimana dengan ini?
jual sebidang tanah ini kepada saya seharga 300 juta yuan, dia berkata. Tuan muda ketiga Kong mengulurkan 3 jari. Ye Chong geli, 300 juta, hanya ingin membeli sebidang tanah di zona pengembangan. Tahukah Anda, nilai tanah ini saat ini lebih dari 3 miliar, bahkan jika dilelang seharga 500 juta yuan, para pengusaha kaya itu akan berduyun-duyun ke sana. Jika Ye Chong tidak mengambil kebocoran besar selama gempa, bahkan jika dia menginvestasikan semua dananya, dia tidak akan mampu membeli 1/10 darinya. Ye Chong berkata sambil tersenyum, saya pikir keluarga Kong memiliki beberapa kemampuan, bahkan bukan aritmatika dasar. Putra ketiga Kong sedikit tersenyum, tanpa marah, dan berkata, terlalu murah, 300 juta untuk berteman dengan kami keluarga Kong, kamu tidak rugi. Tidakkah kamu ingin berteman dengan keluarga Kong kami? Kata putra ketiga Kong, mengangkat gelas anggur di depannya, dan merentangkannya ke arah Ye Chong. Artinya jelas, jika Ye Chong setuju, mereka berdua akan bersulang. Berteman dengan keluarga Kong? Aku tidak tertarik. Ye Chong sepertinya tidak melihat piala yang diangkat oleh Kong Sangong. Dan dia sama sekali tidak bermaksud mengangkat gelasnya. Kong Sangong berlangsung selama 10 detik, suasananya agak canggung, dan ekspresi suram melintas. Setelah itu, dia meletakkan gelas anggur di atas meja dan berkata dengan suara dingin, dalam hal ini, mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini, mari kita sajikan makanannya terlebih dahulu. Dia bertepuk tangan, dan pelayan membawakan beberapa piring yang telah disiapkan. Beberapa hidangan ini dipesan khusus oleh Tuan Kong San. Hidangannya cukup istimewa. Faktanya, Guo Chui Lake Hotel sama sekali tidak tahu cara memasak hidangan ini. Tuan Kong Sangong secara khusus membawa bahan dan memasak dari rumahnya di Yucheng hanya untuk menyediakan makanan ini. Hidangan pertama adalah otak monyet. Saat piring disajikan, tutupnya dibuka. Masih ada otak monyet yang berdarah, berbuih dan berbuih. Hidangan kedua adalah daging buaya. Kulit buaya masih menempel pada daging buaya. Terlihat sangat menjijikkan, masih berdarah dan direbus dalam panci berisi sup. Hidangan ketiga adalah cakar beruang. Cakar beruang utuh, yang digoreng di atas api, mengeluarkan suara mendesis. Tuan muda Kong San berkata sambil tersenyum, hari ini saya mengundang Anda untuk makan 3 hidangan ini, yang kebanyakan orang tidak bisa makan, jadi Anda hanya bisa makan ini sekali dalam hidup Anda. Ye Chong menyesap tehnya dan tidak membalas. Putra ketiga Kong mengambil sumpit, menunjuk ke otak monyet dan berkata, lihat monyet ini, dia adalah monyet yang pintar. Meskipun dia sedikit pintar, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya, bukankah saya yang memasaknya, otak dan sajikan, dia. Kemudian menunjuk ke kaki beruang dan buaya. Lihatlah buaya dan beruang. Jadi apa, kekuatan mereka dianggap yang terkuat di alam. Mereka semua tuan. Mereka pikir mereka tak terkalahkan. Apa yang terjadi? Bukankah mereka berubah menjadi buaya di tanganku? Makanan. Biarkan aku menyembelihnya. Apa yang dikatakan putra ketiga Kong adalah bahwa meskipun Ye Chong sedikit pintar, dia bahkan bisa dikatakan sangat kuat dalam luzu, dan dia adalah penguasa luzu. Tetapi di tangan putra ketiganya Kong, sama seperti otak monyet dan cakar beruang, itu hanyalah makanan untuk disembelih. Ye Chong tahu bahwa putra ketiga Kong memiliki hal lain untuk dikatakan. Tampaknya putra ketiga Kong telah menyiapkan banyak hal untuk makanan ini, dan sepertinya dia pasti akan mendapatkannya. Adapun Ye Chong, dia diam-diam geli, mungkinkah beberapa hidangan terlarang bisa membuatnya takut? Tuan Kong San ini sangat kuat, mengapa tidak memanggilnya Tuan Kong San, dan memanggilnya Kong San Pao? San Pao adalah pepatah umum di sana, yang berarti membunuh koin. Setelah itu, Ye Chong tersenyum dan mengambil segelas air matang di sebelahnya. Sejujurnya, saya sangat tidak tertarik dengan otak monyet, cakar beruang, dan daging buaya. Yang sangat saya suka adalah air matang, sama polosnya dengan air. Ini pediatri. Putra ketiga wajah Kong sedikit berubah. Dia tahu bahwa Ye Chong memiliki hal lain untuk dilakukan, mengacu pada. Apa yang Ye Chong maksudkan adalah bahwa tidak peduli seberapa kuat Anda, di depan saya, seperti segelas air matang ini, Anda hanyalah awan yang mengambang. Keduanya saling berhadapan, dan Ye Chong tidak takut dengan identitas putra ketiga Kong. Tuan muda ketiga Kong tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, cahaya dingin melintas di matanya. Ye Chong, karena kita telah mencapai titik ini,
aku tidak akan pergi bersamamu lagi. Berikan aku tanah di zona pengembangan, atau kamu akan menyesalinya. Ye Chong terkekeh. Oke, kalau begitu aku akan lihat dirimu. Bagaimana aku bisa menyesalinya? Terima kasih untuk makan malam hari ini, dan pergi. Ye Chong berdiri dan berjalan keluar. Ketika dia berjalan ke pintu, dia menoleh dan berkata kepada Qin Meier, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu memiliki pendukung. Demi kebahagiaanmu sekarang, aku menyarankan kamu untuk meninggalkan Luzhu sesegera mungkin, agar tidak kehilangan nyawamu. Qin Meier menatap kosong pada Ye Chong. Ye Chong, kamu terlalu sombong, kamu akan segera menyesalinya. Kong Sangong juga tersipu. Ye Chong terkekeh, berbalik dan pergi. Di kamar pribadi, hanya tersisa Kong Sangong dan Qin Meier. Qin Meier sangat marah, dan dengan kuku merahnya, dia dengan kejam menggenggam seekor udang di depannya, menghancurkan udang itu menjadi beberapa bagian. Menyebalkan sekali, saudara ketiga, kamu harus menjaga Ye Chong ini. Putra ketiga Kong terlihat tenang, menyesuaikan kacamatanya, mengambil sepotong otak monyet dan berkata, jangan khawatir, karena anak ini adalah sangat kesal, aku akan membuatnya menyesal. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke otak monyet, daging buaya dan cakar beruang di atas meja. Tidak peduli seberapa kuatnya, pada akhirnya akan berubah menjadi ikan dan biarkan aku membantainya, kata Kong Sangong. Setelah menolak putra ketiga Kong, Ye Chong berpikir bahwa dia akan dibalas oleh putra ketiga Kong. Tetapi selama 2 hari berikutnya, tidak ada yang terjadi. Sebaliknya, Ye Chong merasa sangat aneh. Mungkinkah Kong San Pao ini hanya mengancam orang dan tidak memiliki kemampuan nyata sama sekali? Ye Chong tidak menganggur selama 2 hari terakhir, dia sibuk dengan pembangunan zona pengembangan. Ye Chong akan mengubah seluruh zona pengembangan menjadi kota mandiri. Di kota kecil ini, terdapat berbagai macam tempat tinggal bagi penduduknya, termasuk perawatan medis, perdagangan, sekolah dan hiburan, dan sebagainya. Juga perlu untuk membangun 3 area pemandangan, area resor, dan sanatorium di sekitarnya. Dia ingin membangun tempat ini menjadi bentuk yang mirip dengan kota di dalam kota. Dia sudah memikirkan sebuah nama, dan itu akan disebut kota Longshan. Sekarang, dia telah mencapai kesepakatan dengan Li Yongan dari grup Qianke, dan awalnya merencanakan proyek pembangunan seluruh kota Longshan. Li Yongan sangat bersemangat, meskipun grup Qianke miliknya telah menjadi salah satu pengembang real estate terbaik di China, siapa yang tidak ingin melangkah lebih jauh? Selain itu, dalam hidupnya, dia tidak pernah berpartisipasi dalam proyek sebesar kota Longshan. Untuk keseluruhan proyek, hampir semua kekuatan grup Qianke digunakan. Namun, Li Yongan juga sangat rela melakukan ini, lagi pula keuntungan yang dibawa oleh proyek ini tidak terbatas. Jika proyek tersebut berhasil diselesaikan, Li Yongan memutuskan untuk mengubah nama Qianke Group menjadi Yike Group. Jumlah pekerjaan di kota Longshan sangat besar. Meskipun Ye Chong tidak punya banyak waktu di sini, untungnya Lin Tianqi dan Su Yuqian ada di sana untuk membantu. Dikombinasikan dengan pengalaman Li Yongan, seharusnya tidak menjadi masalah. Di sisi lain, industri kecantikan Tang Chun telah sepenuhnya menduduki pasar di Luzhu. Dan Tang Chun tidak sesibuk sebelumnya. Dalam 2 hari terakhir, Tang Chun menghabiskan lebih banyak waktu, makan dan minum bersama Ye Chong di Luzhu, dan bersenang-senang. Pada hari ini, Tang Chun dan Ye Chong sedang makan di restoran hotpot. Restoran hotpot rasanya enak dan penuh sesak, keduanya memesan meja yang penuh dengan hidangan, siap untuk berpesta. Tang Chun mengenakan t-shirt merah muda hari ini, sepasang celana kasa tipis, dan sepasang sepatu platform putih, terlihat dewasa dan lugu. Terutama kulitnya yang putih susu dan senyum manis dengan lesung pipit membuat hati Ye Chong gatal hanya dengan melihatnya. Tang Chun melihat Ye Chong menatapnya sepanjang waktu, pipinya memerah. Dia mengambil sepotong jamur dan melemparkannya ke kepala Ye Chong. Lihat panci panasnya, kenapa kamu menatapku? Ye Chong berkata sambil tersenyum, di mana panci panas sebagus kamu? Saat ini, saya melihat seorang anak yang terlihat seperti siswa sekolah dasar berjalan ke konter. Kakak, ini dompet yang baru saja kuambil. Aku tidak tahu paman atau bibi mana yang hilang. Siswa sekolah dasar itu masih mengenakan selendang merah yang berkibar di dadanya, dan berkata dengan manis. Pelayan di belakang konter segera muncul. Teman kecil, kamu sangat baik.
kamu adalah murid yang baik," kata pelayan itu, dan mengambil dompet dari syal merah. Ibu berjilbab merah tersenyum dan berkata, "Anak kecil, ayo pergi." Syal merah itu menjawab, dan ketika dia hendak pergi, dia melihat seorang pria gendut bergegas kembali. "Apakah kamu melihat dompetku yang hilang? Ada berbagai macam dokumenku di dalamnya." Pria gendut itu tampak cemas. Pelayan segera membuka dompet dan melihat, dan menemukan bahwa kartu identitas di dompet itu memang pria gendut itu. Jadi dia mengembalikan dompet itu ke pria gendut itu dan menjelaskan bahwa itu dari syal merah. Setelah lelaki gendut itu mendengarnya, dia berterima kasih kepada si selendang merah dan ibunya. "Tidak perlu, guru mengatakan bahwa perbuatan baik tidak boleh ditinggalkan, dan selendang merah di dadaku bahkan lebih berwarna," kata selendang merah itu. Ibunya pun berkata, "Ya, sama-sama. Tidak, kamu tidak tahu, dokumen-dokumen di sini terlalu penting bagiku. Aku harus berterima kasih," kata pria gendut itu. Dia berpikir sejenak, "Baiklah, saya ingin memberi anak ini satu set buku kerja lengkap, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, dan setiap versi akan menjadi satu set." Wajah syal merah itu langsung berubah menjadi hijau. Tang Chun tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Ibu berjilbab merah itu ingin menolak, tapi pria gendut itu bersikeras. "Tidak, aku pasti akan memberikannya. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan Fatih." Kemudian pelayan itu berkata, "Ayo kita ambil foto pemandangan yang penuh kasih sayang." Setelah itu, pria gendut dan ibu dan anak berkerudung merah itu berdiri bersama. "Anak kecil, kamu harus tersenyum," kata ibu syal merah itu. Ketika si syal merah memikirkan buku latihan itu, dia tidak bisa menahan tawa. Dia akhirnya tidak bisa menahannya, dan berteriak dengan tangisan keras, "Bu, aku tidak akan pernah melakukan perbuatan baik lagi." Ye Chong dan Tang Chun sama-sama terhibur. Saat ini, telepon Ye Chong berdering. Zhou Yutong yang menelepon, "Ye Chong, di mana kamu mati lagi? Aku sudah lama tidak melihat siapapun, dan kamu tidak mengatakan apa-apa." Zhou Yutong masih memiliki temperamen yang berapi-api. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya sibuk mencari uang di Luzhu." Saat ini, Tang Chun masih tertawa seperti lonceng perak karena apa yang baru saja terjadi. Zhou Yutong mendengar tawa Tang Chun, dan segera menjadi marah. Dia mengangkat alisnya, "Bah, Ye Chong, kamu bajingan, apakah kamu menghasilkan uang, atau apakah kamu membuat wanita cantik tertawa? Apakah ini karirmu?" Tidak. Heran aku bahkan sudah lama tidak melihat satu orang pun, kamu memakannya, sepertinya keindahan di Luzhu telah membuatmu lupa dari mana asalmu. Apakah kamu lupa bahwa ada tempat di desa Xiaoye?" Zhou Yutong tidak memberi Ye Chong kesempatan untuk menjelaskan sama sekali, dan menutup telepon. Pada saat ini, Tang Chun juga mendengar teriakan Zhou Yutong di telepon. "Siapa itu?" Tang Chun mengangkat alis bulan sabitnya dan menatap Ye Chong dengan curiga. Ye Chong dengan cepat berkata, "Zhou Yutong, itu sekretaris partai desa kami." "Mengapa dia begitu marah?" tanya Tang Chun. Ye Chong menggosok hidungnya, "Oh, babi dari keluarga ketiga Kiao curang, dia pergi untuk mendidiknya, tetapi dia disemprot dengan kotoran babi, mengeluh kepadaku di sini." Tang Chun mendengus, "Percayalah omong kosongmu, jika kamu punya sesuatu untuk dilakukan, kembali." Ye Chong tahu bahwa meskipun Tang Chun berkata demikian, dia tidak berpikir demikian di dalam hatinya. "Ini adalah proposisi," dia dengan cepat berkata sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang dia." Setelah selesai berbicara, Zhou Yutong menelepon lagi. Ye Chong sedikit malu. Tang Chun mendengus, "Angkat." Ye Chong menjawab telepon, "Hei, Yutong, itu, dengarkan aku." Ye Chong diinterupsi oleh Zhou Yutong sebelum dia selesai berbicara. "Ya, tadi aku sangat marah sehingga aku lupa meneleponmu," kata Zhou Yutong. "Oh," Ye Chong tiba-tiba memiliki firasat buruk. "Hari ini, ibumu dan bibiku berkata bahwa kamu mengirim seseorang untuk membawa paman ke Luzhu," tanya Zhou Yutong. Ternyata Zhou Yutong pergi ke desa berikutnya untuk menyelidiki hari ini, dan ketika dia kembali ke desa, dia kebetulan bertemu dengan Li Sujuan. Li Sujuan kemudian menyebutkan bahwa orang luar datang ke rumah hari ini, dan membuat festival Yeji Anguo bersama, mengatakan bahwa Ye Chong mengirimnya ke sini,
dan meminta Ye Jiangwo pergi ke Luzhu untuk berpartisipasi dalam pemotongan pita beberapa proyek teknik. Ye Jiangwo cukup senang mendengar ini, dan dengan sengaja menemukan pakaian termahal di rumah itu, dan mengikuti orang itu. Li Sujuan tidak curiga, tapi Zhou Yutong merasa ada yang tidak beres. Jadi dia menelepon Ye Chong. Setelah Ye Chong mendengar ini, hatinya tergerak, kemana dia mengirim seseorang untuk menjemput ayahnya. Ye Chong berkata dalam hatinya, tidak, pasti ada penipuan. Dia dengan cepat berkata, Yutong, aku akan berbicara denganmu nanti, telepon ayahku dulu. Setelah Ye Chong menutup telepon, dia segera menelepon Ye Jiangwo. Ye Jiangwo juga tahu cara menggunakan ponsel sekarang, tetapi meskipun itu bukan ponsel pintar, ia juga memiliki fungsi untuk menelepon. Saat ini, Ye Jiangwo sudah tiba di Luzhu. Di ruang pribadi restoran bebek panggang Luzhu, Ye Jiangwo duduk di sana sedikit sempit. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Luzhu. Kota sebesar itu membuatnya sedikit terpesona. Dia sengaja berganti menjadi setelan yang kusut. Dikatakan bahwa ketika Ye Chong menjadi kepala desa, Ye Jiangwo membelinya di pasar seharga 10 yuan, dan setelah memakainya sekali hari itu, dia tidak pernah mau memakainya lagi. Kali ini, setelah mendengar bahwa Ye Chong ingin dia berpartisipasi dalam upacara pemotongan pita, dia menemukan setelan itu lagi dan mengubahnya dengan gembira. Kemudian, Ye Jiangwo mengikuti apa yang disebut teman Ye Chong ini, Bos Zhang, ke Luzhu. Tapi setelah tiba di Luzhu, Bos Zhang tidak terburu-buru meminta Ye Jiangwo untuk menemukan Ye Chong. Sebaliknya, dia membawa Ye Jiangwo ke restoran bebek panggang Luzhu dan mengundangnya untuk makan bebek panggang. Segera setelah makanan disajikan, Nuo Yaya 3606 milik Ye Jiangwo berdering keras. Nada deringnya adalah cedera komedi ilahi yang dipilih dengan cermat oleh Ye Jiangwo. Dia mengeluarkan telepon dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Ye Chong. Ayah, di mana kamu? Ye Chong bertanya. Ye Jiangwo berkata, saya di sini bersama teman Anda, Bos Zhang. Bukankah Anda meminta Bos Zhang untuk menjemput saya ke kota? Oh, nak, Anda benar, potong pita, dan panggil saya untuk masalah ini. Apa yang kamu lakukan? Meskipun dia mengatakan ini, nada suara Ye Jiangwo agak sombong. Hei, ini pertama kalinya aku datang ke Luzhu. Ini sangat besar. Bos Zhang mengundangku makan malam. Kapan kamu datang? Ye Chong tidak mengenal Bos Zhang. Tapi dia tidak peduli tentang itu sekarang. Makan di mana? Ye Chong bertanya dengan cemas. Saya di restoran bebek panggang Luzhu. Saya mendengar bahwa bebek panggang Luzhu sangat enak. Bos Zhang mengundang saya untuk makan bebek panggang. Nak, ada apa, Bos Zhang? Bos Zhang tidak peduli, dan dengan santai mengambil pancake dengan sumpitnya. Nak, aku harus mengatakan, kamu adalah teman yang sangat baik. Kamu pasti bersenang-senang dengannya. Kamu tahu, lanjut Ye Jiangwo. Ye Chong mendengus dan berkata, aku akan mencarimu sekarang, dan kamu tidak boleh meninggalkan restoran bebek panggang sebelum aku tiba. Setelah itu, Ye Chong menutup telepon, lalu buru-buru bersiap untuk pergi. Tang Chun berkata, aku akan pergi denganmu. Ye Chong mengangguk, dan kemudian keduanya pergi ke restoran bebek panggang Luzhu bersama. Di sisi lain, Ye Jiangwo juga meletakkan teleponnya. Di seberang Ye Jiangwo, duduk seorang pria gemuk dengan wajah penuh dan mengenakan setelan khusus. Ini adalah Bos Zhang. Nama pemilik karya ini adalah Zhang Shengqiu. Dia tersenyum dan berkata, putramu akan datang. Ye Jiangwo mengangguk dengan canggung, melihat ke meja makan di depannya. Di depan Ye Jiangwo, ada sepiring bebek panggang yang enak. Bebek panggang berwarna coklat kemerahan cerah, dan di bawah cahaya terlihat berminyak dan sangat menarik. Ye Jiangwo tidak bisa menahan menelan. Zhang Shengqiu tertawa diam-diam. Dia menunjuk bebek panggang dengan jari tebal dan berkata, Paman Ye, cepat makan, ini semua sudah disiapkan untukmu. Ye Jiangwo berkata, mengapa kita tidak memakannya bersama? Ketika Xiao Chong datang, Zhang Shengqiu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, pesanlah saat dia datang, dan akan enak selagi panas. Ye Jiangwo mengangguk, dia tidak sopan, mengambil sumpitnya, mengambil sepotong bebek panggang, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah, dia berkata, wah, enak sekali, ini jauh lebih baik daripada bebek di desa kami, Zhang. Shengqiu mencibir dalam hatinya,
Zen Nima adalah meriam gunung. Tapi dia tidak menunjukkannya, dan dengan senyum di wajahnya, dia berkata kepada Ye Jiangwo, "Ngomong-ngomong, Paman Ye, Xiao Ye akan berada di sini dalam sementara, tetapi sebelum dia datang, saya harus berbicara dengan Anda. Katakan yang sebenarnya." "Baiklah, katakan padaku." Ye Jiangwo bergumam dengan bebek panggang di mulutnya. "Putramu tidak akan membiarkanku memberitahumu tentang ini, tapi kurasa aku harus memberitahumu. Ini tidak kecil," kata Zhang Zhengqiu. Ye Jiangwo terkejut. "Ada apa?" "Faktanya, perkembangan Xiao Ye di Luzhu sangat sulit. Dia hanya tidak melaporkannya kepada keluarganya. Kali ini dia memiliki proyek di zona pengembangan. Meskipun pita itu adalah akan dipotong. Nyatanya, proyek ini masih kekurangan banyak uang," Zhang Zhengqiu berkata dengan jelas. "Jika uangnya tidak dibayarkan pada saat itu, proyek ini pada akhirnya harus ditutup. Lagi pula, Anda juga tahu bahwa bisnis di Luzhu tidak mudah dilakukan." Ketika Ye Jiangwo mendengar ini, wajahnya yang tua menjadi pucat, dan dia lupa memasukkan bebek panggang ke dalam mulutnya. Dia percaya itu benar, dan dengan cepat bertanya, "Baiklah, apa yang harus kita lakukan?" Zhang Zhengqiu berkata, "Baiklah, terus terang, ini semua tentang uang." Dia berkata, itu hanya uang, itu mudah dilakukan. Saya akan kembali ke desa sebentar dan mengambilnya. Meskipun desa kami tidak besar, masih mudah untuk mengumpulkan 20 hingga 30 juta yuan, Zhang Zhengqiu menelan. Ini sama bagusnya dengan yang dia katakan, terlihat nyata. Seluruh China belum pernah melihat petani buta seperti dia. Meskipun Zhang Zhengqiu memarahi hatinya, itu tidak terlihat di wajahnya. Dia menghela nafas, dan berkata, "Oh, Paman Ye, kamu berpikir terlalu sederhana. Berapa nilai puluhan juta? Proyek ini setidaknya kekurangan dana beberapa ratus juta dolar." Ye Jiangwo tercengang lagi ketika mendengar itu. "Apa? Lalu begitu banyak uang? Begitu banyak uang? Di mana saya bisa mengumpulkan begitu banyak uang?" Zhang Zhengqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, siapa yang tidak akan mengatakannya? Anda dapat mengatakan bahwa Xiao Ye terlalu kuat, dan dia tidak suka menggunakan bantuan kami. Anda ingin meminjamkan uang kepadanya, tetapi dia tidak menginginkannya. Apakah menurut Anda Xiao Ye bingung?" Ye Jiangwo mengangguk. Putranya sendiri, tentu saja dia tahu bahwa Ye Chong keras kepala sejak kecil. Zhang Zhengqiu berkata lagi, "Namun, Anda mengatakan bahwa sebagai saudara, kami tidak dapat melihat Xiao Ye jatuh ke titik itu pada akhirnya. Jadi meskipun Xiao Ye tidak menginginkannya, kami tetap harus meminjamkan uang kepadanya." "Saya mengumpulkan 100 juta, karena Xiao Ye tidak menginginkannya. Jadi bagaimana dengan itu? Paman Ye, kamu bisa mengambilnya untuk Xiao Ye dulu, lalu mengembalikannya kepadaku ketika dia punya uang." Rasa kebenaran Zhang Zhengqiu yang mendalam membuat Ye Jiangwo benar-benar berpikir bahwa Zhang Zhengqiu cukup menarik. "Aku benar-benar tidak menyangka, sungguh suatu kehormatan bagi bajingan itu memiliki teman sepertimu." Ye Jiangwo tidak melihat ada yang salah dengan ini, dan masih berterima kasih kepada pihak lain. Dia mengulurkan tangannya yang kapalan, memegang tangan tebal Zhang Zhengqiu, dan terus mengguncangnya, berkata, terima kasih untuk Xiao Ye." Zhang Zhengqiu ini jelas ingin mengeluarkan tangannya, tetapi ada keluar dari wajahnya, dia hanya bisa tersenyum. "Jika ini masalahnya, maka jangan tunda." Zhang Zhengqiu mengeluarkan kontrak dari tasnya. "Ayo, Paman Ye, tanda tangani kontrak ini terlebih dahulu, dan 100 juta yuan akan menjadi milik Xiao Ye." Untuk menandatangani kontrak, Ye Jiangwo sedikit berhati-hati. Dia juga tahu bahwa kontrak itu tidak ditandatangani begitu saja. "Yah, kenapa kita tidak menunggu Xiao Ye datang?" tanya Ye Jiangwo. Zhang Zhengqiu menepuk pahanya. "Oh, Paman Ye, kenapa kamu tidak mengerti? Xiao Ye, itu wajah yang bagus, kalau tidak, kita tidak perlu terlalu repot." Ye Jiangwo juga memikirkannya, dia harus menyelesaikan masalah ini untuk putranya terlebih dahulu. Lagi pula, anak saya sibuk di luar setiap hari. Sebagai seorang ayah, dia harus menyelesaikan beberapa masalah untuk putranya. Kurasa kali ini, ketika dia meminjam uang, dia tidak akan dipuji nanti, Ye Jiangwo berpikir dalam hatinya. "Oke, kalau begitu mari kita tanda tangani dulu," kata Ye Jiangwo. Zhang Zhengqiu sangat gembira dan buru-buru menyerahkan kontrak itu kepada Ye Jiangwo.
Ye Jiangwo bahkan tidak memikirkan mengapa Zhang Zhengqiu masih memiliki kontrak dengannya di tasnya. Dia mengambilnya dan melihatnya, dan dia tidak dapat memahami item satu persatu, dan banyak item tidak dapat dipahami dengan pengetahuan Ye Jiangwo. Namun, pinjaman 100 juta jelas tertulis. Ada kalimat lain di bawah ini yang mengatakan bahwa tanah di seluruh zona pembangunan akan dijadikan agunan. Ye Jiangwo menggaruk kepalanya dan bertanya, "Bos Zhang, apa tanah di zona pengembangan ini?" Zhang Zhengqiu berkata, "Oh, Paman Ye, jangan khawatir. Bisakah aku masih berbohong padamu? Tanah ini milikmu." Meminjam uang sebagai jaminan tanah perusahaan anak sebenarnya hanya sebuah proses. Bahkan jika dia tidak kembali saat itu, kita memiliki hubungan yang baik. Bisakah kita benar-benar merebut tanahnya? Itu tidak mungkin, jangan khawatir. Ye Jiangwo mengangguk. "Aku percaya kamu. Kalian semua adalah teman baik Xiao Chong." Saat dia berbicara, Ye Jiangwo mengambil pena dan menulis namanya miring di tempat tanda tangan. Zhang Zhengqiu sangat gembira ketika dia melihat bahwa Ye Jiangwo telah menandatangani tanda tangannya. Lalu dia mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya kepada Ye Jiangwo. "Paman Ye, ini adalah akhir dari masalah ini. Ada 100 juta dana dalam kartu ini. Anda bisa memberikan kartu ini kepada putra Anda nanti." Ye Jiangwo menyimpan kartu itu dengan hati-hati, dia merasa beratnya. Ini kartu ini tidak ringan. Nyatanya, Ye Jiangwo sedikit bangga. Dia berpikir sejenak bahwa Ye Chong datang, mengapa tidak memuji dirinya sendiri? Ini memecahkan masalah besar bagi putranya, yang menunjukkan bahwa dia masih berguna. Memikirkan hal ini, Ye Jiangwo dalam suasana hati yang baik, dan bahkan bersenandung lagu pendek sambil melemparkan sepotong bebek panggang ke dalam mulutnya. Dia tidak melihatnya sama sekali, tetapi seringai aneh muncul di wajah Zhang Zhengqiu. 10 menit kemudian, Ye Chong dan Tang Chun juga tiba di restoran bebek panggang. Ye Chong mengikuti apa yang dikatakan Ye Jiangwo, langsung pergi ke kamar pribadi di lantai atas, dan membuka pintu dengan cemas. Dia menemukan bahwa Ye Jiangwo aman dan sehat, makan bebek panggang dengan seorang pria gemuk. Ye Chong menghela nafas lega. Ye Jiangwo juga sangat senang melihat Ye Chong, terutama ada Tang Chun yang begitu cantik di sebelah Ye Chong. Dia berpikir, putra ini benar-benar menjanjikan, belum lagi menghasilkan banyak uang, dan memiliki menantu yang cantik seperti Tang Chun di sisinya. Kuburan leluhur keluarga Ye lamanya benar-benar penuh asap. "Oh, nak, kemarilah, bukankah ini mestang? Ayo juga, ayo duduk, bebek panggang di sini sangat enak." "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Ye Chong. Ye Jiangwo tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa saya lakukan? Anda adalah teman yang sangat baik. Anda telah merawat saya dengan baik sepanjang waktu, dan bahkan mengundang saya untuk makan bebek panggang." Ye Chong menatap Zhang Zhengqiu yang gendut. Dan Zhang Zhengqiu melambai pada Ye Chong. "Kamu adalah Tuan Ye Chong, kan? Senang bertemu denganmu." Mendengar ini, Ye Jiangwo merasa ada yang tidak beres. "Tunggu, bukankah kamu teman baik?" Ye Chong tidak menjawab, tetapi berkata kepada Ye Jiangwo, "Ayah, tidak apa-apa, kamu dan Xiao Chun kembali ke tempatku dan menungguku." Sebuah suara datang dari pintu, "Karena kamu di sini, jangan terburu-buru untuk pergi." Itu adalah pria pendek kurus yang berbicara. Dia memakai kacamata hitam dan tidak tinggi. Namun, otot-otot seluruh tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan eksplosif, dan dia terlihat seperti seorang master trainer. Di belakang pria kecil itu ada 7 atau 8 pria besar. "Nak, ini temanmu juga?" Ye Jiangwo bertanya dengan suara rendah. Ye Chong berkata, "Ayah, kamu telah dibodohi. Ini bukan orang baik." "Apakah kamu peduli jika mereka meminjam uang?" Tang Chun bertanya dengan heran. "Hei, itu benar. Kenapa kita bukan orang baik? Jika Anda bukan orang baik, bolehkah saya meminjamkan uang?" Zhang Zhengqiu tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan kontrak. "Lihat apa yang tertulis di dalamnya, itu ditandatangani oleh ayahmu sendiri, 100 juta, bunga 1 juta dalam 10 menit, dan perhitungan akan dimulai dari sekarang." "Apa? 1 juta minat 10 menit, mengapa saya tidak mengetahuinya sebelumnya?" Ye Jiangwo tercengang. Zhang Zhengqiu mendengus dingin, "Kamu sanpao, suku bunga jelas tertulis di sini sebesar 80%. Jadi siapa yang harus disalahkan jika kamu tidak membacanya dengan hati-hati? Memang ada
klausul seperti itu dalam kontrak, dan Ye Jiangwo tentu saja bisa gak paham apalagi gak paham maksudnya jadi aneh tanda tangan linglung. Karena dia benar-benar mengira Zhang Zhengqiu adalah teman Ye Chong saat itu, jadi dia sangat mempercayainya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. Aku akan mengembalikan 100 juta, Ye Jiangwo melemparkan kartu itu ke Zhang Zhengqiu. Zhang Zhengqiu tidak mengambilnya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan bercanda. Anda dapat melihat dengan jelas tertulis dalam kontrak bahwa pembayaran diperlukan uang tunai. Jika Anda tidak memiliki uang tunai, maka tunggu sampai besok untuk membayarnya kembali. Tetapi jika Anda ingin membayar kembali besok, itu bukan 100 juta, tetapi 1 juta dalam 10 menit. Anda dapat mengetahui berapa banyak yang harus Anda bayar kembali." Tapi, Ye Jiangwo ingin mengatakan sesuatu yang lain. "Ayah, jangan khawatir, tidak apa-apa," Ye Chong menghibur Ye Jiangwo. Nyatanya, Ye Jiangwo tidak dalam bahaya, dan itu adalah hal terpenting. Adapun Ye Jiangwo ditipu, Ye Chong sudah memikirkannya, dan dia tidak terlalu peduli. Belum ada yang bisa membodohinya, Ye Chong. Zhang Zhengqiu tertawa dan berkata, "Itu benar, bukankah itu hanya membayar kembali uangnya? Seberapa besar kesepakatannya?" Ye Jiangwo tersipu. "Kamu pria gendut sangat jahat, kamu berbohong padaku. Tuan Ye, mengapa Anda tidak duduk? Bisakah kita bicara?" Pria pendek itu mengangkat kacamata hitamnya dengan tangannya, suaranya keras dan dingin, bersambung.